Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad sa'at rusulur rabbina bil haqqi wa nutu andil kumul jannatul istumuha bima kuntum ta'malun. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira dina kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Pada hari ini kita bertemu kembali di ruangan ini dalam rangka kita belajar bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kajian yang tempo hari ya. Kami akan mengupas lagi dari awal kajian itu kan saya menyampaikan beberapa istilahnya pitutur kasepuhan ya. Para sesepuh kita khususnya para tokoh budaya Jawa yang banyak mengungkapkan nasihat-nasihat berbasis bahasa Jawa kuno yang pada kebanyakannya kita kurang begitu bisa memahami makna yang ada di dalam pitutur para sesepuh tadi, karena hampir sangat sedikit pitutur tadi diuraikan makna yang sebenarnya seperti apa. Orang tua kita atau mungkin para tokoh-tokoh kita hanya menyampaikan tanpa memberikan penjelasan rinci makna yang ada di dalam pitutur tersebut ya. Kami ingin mencoba mengulangi ya hal-hal yang telah kami sampaikan pada waktu itu. Karena saya menghimpun dari berbagai ungkapan yang berupa nasihat. Kemudian kami sampaikan sebagai pitutur kasepuhan istilahnya. Agar secara perlahan-lahan walaupun sedikit kami mencoba mengenali makna dari nasihat para bini sepuh yang sudah begitu lama kita dengar namun baru sebatas ungkapan tanpa makna. Yang pertama akan kami sampaikan nanti adalah ini. Seluruh ungkapan ini nanti akan kita coba dikorelasikan atau dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk. Kalau kami melihat bahwa sebenarnya orang-orang yang membuat itu adalah para pujangga keraton pada waktu itu, tentu saja mereka juga belajar tentang petunjuk Al-Quran. Ada contoh ya, kalau panjenengan mungkin pernah mendengar, orang tua kita pernah mengenal istilah semedi, pernah dengar ya? Nah, di dalam Al-Quran adalah Allahu Somad. Allah tujuan samadi. Itu bahasa Arab kan, semedi kan bahasa Jawa. Maka semedi, Allahu Somad. Somad itu artinya satu-satunya tujuan di dalam hidup. Nah, satu-satunya tujuan di dalam hidup adalah Allah. Maka Allahu Somad. Walaupun di dalam terjemahan itu diartikan Allah tempat bergantung. Ya, bergantung di mana? Di bawah bayem. Allah Somad itu Allah tujuan samadi, artinya satu-satunya tujuan di dalam hidup adalah Allah, maksudnya gitu. Maka kul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad. Terus kemudian Allahu Somad. Allah tujuan samadi. Satu-satunya tujuan di dalam hidup kita hanyalah kepada Allah. Maka di dalam Holy Bible itu juga ungkapannya hampir sama. Ya. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 ya. Hear, oh Israel, the Lord our God is one Lord. Dalam bahasa Ibrani-nya, Sema Yisrael, Yahweh Elohinu, Yahweh Ehad. Itu sama, wahai Israel, dengarkan wahai Israel, bahwa Lord kita, Tuhan kita adalah Lord yang satu. Kalau di kita, kul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad. Allahu Somad, Allah tujuan samadi. Nah kita dulu mendengar orang tua kita juga sering melakukan semedi. Semedi berarti fokus kepada Allah, maksudnya gitu. Nah, ungkapan nasihat yang pertama akan kami coba untuk diteliti dihubungkan dengan ayat Al-Quran adalah
yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Olah rasa ngenenge kecipta menggalih sangkan paraning dumadi. Setya tuhu manembah marang Gusti. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Sirik tumindak nista. Nindakaken amalan sunah. Saudara sekalian, memang ungkapan ini kalau dibahas pakai bahasa Jawa kuno tetapi mengandung keilmuan yang cukup tinggi bagi yang sudah memahami. Olah rasa ya, pertama kali olah rasa dulu. Rasa itu atau rasa berada di dalam hati, dalam Al-Quran disebut qalbu, yang harus diolah di dalam arti dipikirkan, lalu dilatih dan dibentuk dengan berbagai latihan kanuragan ya, dengan harapan hati menjadi semakin jernih, tanggap atau peka terhadap setiap masalah. Dalam diri manusia sudah dilengkapi perangkat keras dan perangkat lunak, yang kalau dioperasikan dengan baik maka akan bisa bertahan cukup lama dan jarang kena penyakit yang berakibat mengganggu kesehatan. Kalau misalnya kena sakit itu akan mudah disembuhkan, mudah diobati. Perangkat keras dan lunak itu sering kita sebut hardware dan software. Hardware itu ada di kepala, software itu ada di tengah-tengah yang disebut qalbu tadi. Yang sebenarnya merupakan teknologi tingkat tinggi bila dibandingkan dengan teknologi susunan manusia. Untuk mengawali ini, coba kita perhatikan surat 16 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Itu surat An-Nahl, surat nomor 16 ayat 78. Dan Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Ketika itu kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Bayi yang lahir itu nggak tahu apa-apa, kecuali hanya menangis. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Dan dia jadikan untuk kamu itu sam'a, itu pendengaran. Dan absara itu penglihatan, afidah itu mental, yaitu berupa software dan hardware tadi. La'allakum tashkurun, semoga kamu mensyukuri, artinya menghargai daripada perangkat yang diberikan. Saudara sekalian, ternyata pada saat bayi dilahirkan itu tidak dilengkapi dengan panca indera yang disebut dalam Al-Quran ya, tapi sam'a, absara, dan afidah. Sam'a itu adalah fungsinya, bukan wujudnya. Pendengaran itu tidak sama dengan telinga. Kalau telinga itu wujudnya, ya. Kalau sam'a itu fungsinya, pendengaran. Dia abstrak, tidak bisa dilihat. Absor itu penglihatan atau pemandangan, tidak sama dengan mata. Karena bisa saja orang yang lahir kemudian telinganya nggak mendengar, matanya buta. Kemudian afidah tadi adalah software dan hardware. Semoga kamu mensyukuri. Mensyukuri dan menghargai, ya. Mensyukuri dan menghargai perangkat yang diberikan tadi. Nah, kalau disyukuri, Allah menjanjikan dalam surat Ibrahim ayat 7 itu, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri perangkat yang diberikan tadi, akan kami tambah. Tapi kalau kufur, itu nanti malah justru akan dapat siksaan. Saudara sekalian, ayat ini kalau diperhatikan secara cermat, maka dia memberikan keterangan kepada kita bahwa ketika manusia dilahirkan, Allah menjadikan perangkat yang harus disyukuri, artinya dihargai. Ada 3. Saya ulangi lagi, pendengaran, penglihatan, dan afidah atau mental. Allah tidak pernah menyinggung masalah panca indera pada kelahiran seorang bayi. Yang semua merupakan perangkat fisik. Sedangkan yang 3 tadi adalah perangkat dasar yang sebenarnya harus dihargai. Dalam arti dijaga, kemudian dipelihara dengan baik, agar semuanya berjalan lancar.
Perlu diketahui bahwa panca indera sendiri seringkali menipu kita. Ya. Karena itu nanti dipengaruhi oleh ego yang ada di kepala. Maka Allah yang dilengkapkan pada saat bayi lahir itu adalah sam'a, absara, dan afida. Jadi sering kami sampaikan bahwa kalau panca indera itu kalau kita tidak hati-hati terjebak, nanti akan tertipu oleh panca indera itu. Oleh karena itu yang dilengkapkan adalah perangkat yang lunak, murni, lembut, dan sebenarnya dia tidak pernah berbohong dan polos. Kalau kemudian menjadi berbelok karena dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, akhirnya terpengaruh juga dengan keadaan itu, kemudian yang berfungsi adalah perangkat kerasnya, bukan perangkat lunaknya. Coba perhatikan surat Al-Hajj surat nomor 22 ayat 45. Fa'kaim min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimatun fa hiya khafiyatun ala urusiha wa bi'rin matolatin wa qasrin masyid. Berapa banyaknya dari negeri-negeri yang kami binasakan, sedang penduduknya itu berlaku dolim, lalu roboh atas bangunan-bangunannya, urusiha, bangunan-bangunannya, dan telaga yang dihancurkan, serta gedung-gedung yang menjulang tinggi. Nah, saudara sekalian, berapa banyaknya negeri itu bukan hanya satu, banyak negeri yang dibinasakan karena penduduknya dolim. Kemudian bangunan ada telaga, ada gedung yang bertingkat, kan dari bangunan yang mewah kan. Itu nanti bisa juga untuk pembanding itu bisa kita lihat surat 28, 58, 59 ya. Berapa banyaknya negeri-negeri yang kami binasakan, tapi penduduknya dolim. Karena kedoliman tadi baru dibinasakan. 28, 58, 59 ya. Bakam ahlakna min qaryatin batirat ma'isataha. Berapa banyak negeri-negeri yang kami binasakan, yang kehidupannya mewah. Hidupnya mewah. Fatilka masakinuhum lam nuskam mim ba'dihim ila qalila. Itulah tempat-tempat mereka yang tidak didiami lagi sesudah mereka karena hancur ya, dibinasakan tadi. Kecuali sedikit saja. Wa kunna nahnul warisin, dan kamilah yang mewarisi itu. Kembali kepada Allah lagi maksudnya. Orangnya nggak bisa pertama tinggal di situ, kembali kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi umiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Wa ma kunna muhlikil qura ila wa ahluad dzalimun. Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan suatu negeri hingga dia bangkitkan pada negeri tadi itu penduduknya seorang rasul yang menganalisakan atas mereka ayat-ayat kami. Dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri kecuali penduduk yang zalim. Kuncinya diberi peringatan dulu. Peringatan masih ngeyel, akhirnya dibinasakan. Dibinasakan itu hancur, Pak. Karena tidak bisa ditempati lagi penduduk yang mewah tadi, kecuali sedikit saja. Nah, di sini tadi, ayat ini juga video 45 tadi bahwa berapa banyaknya negeri-negeri yang kami binasakan dan penduduknya dolim. Lalu roboh atas bangunan-bangunannya. Dan telaga yang dihancurkan, gedung-gedung yang menjulang tinggi. Berarti dia rumah mewah. Terus kemudian kita lihat surat 22 ayat 46 ya. Lanjutannya tadi. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adanun yasma'una biha wa inaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Tidakkah mereka berjalan di bumi? Artinya kita supaya berjalan di bumi itu untuk mengadakan penelitian. Bukan jalan-jalan piknik ke sana, wah itu ada tempat yang mewah. Ya. Katanya istilahnya apa sekarang ada istilah apa sini? Tempat masjid di situ? Nah, ziarah religi ya. Paling kan guru foto-foto religi gimana? Ya, kan cuma foto-fotonan. Di sini
Tidakkah mereka berjalan di bumi lalu bagi mereka ada kolbu, ada hati untuk memikirkan dengannya. Mikirnya dengan hati, bukan dengan pikiran di kepala. Karena sering katakan kepala itu nanti biasanya dikuasai oleh ego. Nanti hasilnya berbeda. Banyak menipu kita. Terus kemudian dan telinga untuk mendengarkan dengannya. Nah tadi sam'a tadi pendengaran, bukan telinganya. Fungsinya yang disebut di dalam surat 1678 tadi. Terus kemudian dan tadi kalbu untuk memikirkannya atau telinga untuk mendengarkan dengannya. Sesungguhnya di sini ya, bukan mata itu yang buta, bukan pemandangan itu yang buta, tetapi yang buta adalah kalbu yang di dalam dada. Jadi banyak di antara kita yang kalbunya tidak pernah diolah tadi. Olah rasa itu betul-betul diolah, dipelajari, diteliti. Kalau nggak tahu tanya kepada yang tahu. Akhirnya nanti kolbu itu kan bisa menyala. Ibarat satu ungkapan itu bahwa kolbu itu sebagai wifi. Harus selalu menyala. Kalau nggak dinyalakan ya berarti kan tidak connect. Jadi kan berdoa tidak akan sampai karena kolbunya, wifi-nya tidak menyala. Nah, wifi ada di kolbu tadi. Nah, saudara sekalian, maka di sini diperintahkan untuk memikirkan tapi dengan kolbu. Kemudian telinga itu fungsinya, mendengarkan dengan fungsinya. Kemudian yang buta bukan mata yang ini, yang di kepala ini, tetapi adalah kolbu yang di dalam dada. Terus kemudian ayat lanjutannya, nomor 2247 ya. Wa yasta'jilunaka bil adabi wa lan yulifallahu wahda. Fa inna yauman inda rabbika kal afi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka minta segerakan kepadamu tentang siksaan. Manusia kan kadang coba datangkan sekarang kalau bisa, mesti gitu, nantang banyak kan. Ya, dari dulu begitu sampai sekarang. Ayat itu berlaku terus. Dan Allah tidak pernah merubah janjinya. Artinya kalau Allah menyiksa itu seperti tadi itu, didatangkan seorang Rasul menganalisis ayat tadi dulu. Kalau dia nggak mau baru, karena dia termasuk dolim. Tidak pernah merubah janjinya. Kemudian wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Bahwa hari pada Tuhanmu seperti 1000 tahun dari yang kamu hitung. Yang menghitung para sarjana bumi karena kita hidupnya di bumi. Ya. Kita 48 dulu ya. Ayat lanjutannya. Wa kain min qaryatin amlaitu laha wa hiya dhalimatun tsumma aqattuha wa ilayal masir. Dan berapa banyak negeri-negeri yang aku beri tangguh. Masih ditunda gitu loh. Tidak langsung disiksa. Beri tangguh baginya. Sedang penduduknya dolim. Penduduknya udah dolim, tapi masih ditangguhkan dulu. Kasih tunda, siapa tahu sadar. Gitu. Kemudian aku ambil di situ. Di sini kan suma akhot tuha. Kami ambil mereka, kami ambil dia. Mereka masuk penduduknya tadi. Sing dolim tadi. Setelah diberi peringatan. Diambil artinya disiksa. Diambil gak dikembalikan kan berarti disiksa. Dan kepadaku tempat berkumpul. Tempat kembalinya hanya kepada Allah. Nah, saudara sekalian, Allah itu sangat bijaksana agar manusia berjalan di bumi untuk memperhatikan dengan hati tadi. Di mana banyak negeri yang runtuh atas bangunannya karena adanya siksaan Allah yang penduduknya dolim. Tapi ayat tadi diberi tangguh dulu. Walaupun bangunannya mewah, berupa telaga yang indah, gedung-gedung yang menjulang tinggi. Tapi kalau Allah ingin menyiksa, dihancurkan, dibinasakan tadi. Kemudian kita juga diperintah untuk berjalan di bumi dalam rangka mengadakan penelitian agar bisa melihat secara langsung, lalu memahami dengan hati tentang kejadian tersebut, maksudnya gitu. Lalu mendengar tentang perkabarannya, kemudian muncul kesadaran. Kemudian Allah menegaskan bahwa sebenarnya bukan pemandangan, bukan mata di dalam kepala ini. Pemandangan itu yang buta, tetapi yang buta adalah kolbu yang di dalam dada. Artinya bahwa banyak orang yang melihat kejadian-kejadian, ada bencana alam di sana, bagaimana diungkap di ayat tersebut, mereka hanya piknik ke sana foto-fotoan, Pak. Tidak pernah memikir kenapa kok bisa begini. Coba kita lihat ayat-ayatnya, jarang. Ya.
Karena semua itu hanya dianggap sebagai bencana alam biasa. Karena hatinya sama sekali tidak tergetar dengan adanya peristiwa yang terjadi itu tadi. Tadi dalam surat 2246 tadi. Bahkan di antara manusia ada yang mendengar keterangan seperti itu malah seolah-olah mengadakan tantangan agar dia segerakan siksa kalau bisa. Coba datangkan sekarang kalau bisa. Banyak dari nabi-nabi dulu kan ditantang begitu. Kemudian padahal Allah tidak pernah merubah janjinya. Hari pada sisi Allah dalam wilayah solar sistem kita seperti 1000 tahun menurut hitungan manusia di bumi. Saudara sekalian, banyak negeri-negeri yang diberi tangguh tentang siksaan karena waktu tunggu yang cukup lama walaupun penduduknya zalim. Namun kalau ternyata tidak ada kesadaran, akhirnya diambil juga dalam arti mendapatkan siksaan karena semuanya ya pada Allah tempat berkumpulnya. Nah, untuk itu coba kita lihat ya surat 6 ayat 44. Perhatikan itu surat 644 ya. Walama nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Hatta idza farihu bima udu akhadnahum baghta fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan dengannya, dengan ayat tadi, melupakan. Nah, coba datangkan siksaan sekarang kalau bisa, malah nantang. Kami bukakan pintu-pintu tiap sesuatu. Nah, di sini kan abwaba kulli syai'in. Ini kami bukakan pintu-pintu tiap sesuatu. Terus kemudian hatta idza farihu bima utuh, hingga ketika mereka bergembira dengan apa yang kami berikan, akhadnahu baghta, kami ambil secara tiba-tiba. Jangan pernah melihat nggak? Dulu saya pernah melihat ya di pantai selatan itu. Orang pada bergembira ria, tiba-tiba goncangan ombak luar biasa, gempa. Secara tiba-tiba. Ada yang kesedot naik ke laut, ditarik ke laut, ada yang ketimpa bangunan yang roboh. Tetapi kembali lagi bahwa kejadian seperti itu orang menganggap wah itu kan hanya bencana alam biasa, dari dulu sudah ada begitu. Ya orang kalau memang tidak punya kesadaran begitu. Maka di sini kuncinya adalah kesadaran. Kemudian tadi olah rasa. Rasa itu adalah dalam hati, maka harus diolah agar muncul kesadaran yang cukup hingga bisa memahami setiap kejadian dan situasi. Semua itu bisa muncul ya, kesadaran tadi ketika diolah dan kemudian diolah dalam hati ya, yang dijadikan sebagai pusat komando. Pusat komando harus dalam hati, jangan di kepala, di hati sini. Hingga terjadi suatu keseimbangan yang seharusnya berlaku. Sebenarnya olah rasa yang dimaksud tentunya ada kaitannya dengan ketentuan Allah yang berkaitan dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasul pada waktu itu. Dan ayat itu berlaku sampai sekarang. Oleh karena itu, kalau manusia diperintah untuk berjalan di bumi, untuk melihat dan memperhatikan setiap peristiwa, lalu hatinya bisa merasakan, lalu mengambil sikap, dan juga langkah sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran. Coba. Kita lihat surat 6:42 ya. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu, artinya zaman dulu itu. Itu berlaku sampai sekarang. Kita nanti kalau kondisi kita sudah tidak masa akan datang juga berlaku umat-umat sebelum kamu, maksudnya gitu. Terus sambung bersambung. Walaqad arsalna ila umamin min qablika wa akhadnahum bi ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu, sebelum kita. Lalu kami seksa mereka dengan kesengsaraan dan bahaya. Semoga mereka merendahkan diri. Nah, saudara sekalian,
Penjenengan pernah dengar nggak kalau selama ini ada siksaan dunia? Nggak pernah dibahas kan? Nggak ada, itu hanya ujian. Ujian orang yang pada mati semua. Kan jenengan punya anak sekolah, oh ini anak sekolah besok ujian. Terus saat sekolah mati semua, kira-kira jenengan marah nggak? Iya pasti marah tuh. Itu seksa, di sini katakan kami seksa mereka. Itu seksaan itu hanya dunia dan akhirat. Kampung dunia, kampung akhirat. Kehidupan dunia dan akhirat. Tapi malah yang dibahas seksa kubur. Ya. Seksa dunia nggak pernah dibahas, padahal ayatnya banyak. Di kubur itu mati. Mati itu berhenti dari hidup. Nanti diungkap lagi keterangan yang ditanyakan dokter Hari dulu. Nah, dengan ada siksaan itu diharapkan orang yang masih ditinggalkan, diberi tangguh tadi, diberi waktu tadi, merendahkan diri. Gitu loh. Terus kemudian berikutnya, 643 ya. Walaula idja'ahum ba'sunawat tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu maganu ya malun. Faula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Kenapa mereka tidak merendahkan diri ketika kekuatan kami datang? Kekuatan berupa goncangan gempa, berupa angin puting beliung. Zaman Nabi itu 7 malam 8 hari berturut-turut. Kenapa tidak merendahkan diri? Kok masih sombong juga? Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya malun. Tetapi di sini kan hati mereka itu jadi keras dan setan menghiasi untuk mereka apa-apa yang mereka kerjakan. Itu setan siapa itu? Ya, kita lihat dulu ya. Yang menghiasi itu setan siapa? Hatinya keras tadi. Yang keras hatinya, bukan kepalanya, hatinya keras. Coba kita lihat surat nomor 6 112. Ini tentang setan ya. Selama ini kan kita diberi pelajaran bahwa wah setan itu nanti bisa mengalir dalam darah. Ya, setan itu punya tanduk. Pernah dengar gitu nggak? Jangan percaya. Coba, ini 6:112. Maka dalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Saya tinal insi wal jini yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qawli ghurura. Seperti itulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Setan itu dari kalangan manusia dan jin. Manusia itu untuk kalangan manusia, jin untuk kalangan jin. Itu selalu jadi musuh nabi. Kenapa? Disampaikan ayatan nggak mau. Itu namanya setan manusia. Ya. Kemudian yuhi ba'duhum ila ba'din. Yuhi mewahyukan, setan tadi mewahyukan setengah mereka pada setengah yang lain. Yuhrufal qauli ghurura, perkataan mewah fata morgana. Luar biasa, perkataan mewah fata morgana. Wah, nanti kamu begini untuk hadiah begini gitu. Awalnya mewah fata morgana. Allah membuat redaksi yang luar biasa. Walau sa'arabuka ma fa'alu. Kalau Tuhan menghendaki tidak akan mereka lakukan. Artinya kalau Tuhan menghendaki itu berarti kan tidak toh. Supaya iya kita harus mengikuti kehendak Allah, maksudnya begitu pengertiannya. Terus kemudian wadarhum ma yabtarun. Di sini kan maka biarkanlah mereka dengan apa-apa yang mereka ada-adakan itu. Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa seluruh kejadian apapun, perjalanan hidup manusia di dunia ini, sejak menjadi kecil sampai agak dewasa, menjadi besar, itu perjalanan hidup manusia itu ya dari dulu sama aja. Dari waktu ke waktu ya kayak gitu loh. Kasih tahu iya, tapi nanti di belakang malah ngedung kepelan. Ada gitu nggak?
Banyak kan. Nah, kalau diperhatikan kedua ayat tersebut merupakan bimbingan agar manusia mau olah rasa dengan hati ketika melihat peristiwa masa lalu yang sebenarnya merupakan siksaan berupa kesengsaraan dan bahaya, agar manusia bisa merendahkan diri dengan ketaatan. Nomor 2 tadi. Namun kenyataannya, ya, mereka tidak merendahkan diri karena hatinya keras. Nah, dengan adanya kejadian tersebut diharapkan mereka bisa sadar gitu, malah justru dibolak-balik, wah itu enggak, itu hanya biasa itu. Itu cuma bencana dari dulu ada, masih gitu. Nah ini kami hanya mencoba untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah kejadian itu dengan ayat-ayat Al-Qur'annya. Coba kita lihat surat ke-7 ayat 55. Semua ayat yang kita tampilkan ini kan terkait satu sama lain, saling menjelaskan. Kalau dipahami dengan hati tadi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. 755. Serulah Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Dengan suara yang tersembunyi. Ojo teriak-teriak gitu loh. Jenengan misalnya nonton berita nih kan YouTube itu, teriak-teriak kasar padahal yang ngomong itu tokoh itu. Saya kadang-kadang, kok heran, kok bisa begitu ya? Ini perintahnya begitu. Serulah Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang tersembunyi, suara yang lembut. Kemudian innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar hukum, orang-orang yang melampaui batas. Tidak menyukai. Nah, sekarang kalau ngomongnya didengarkan tidak enak, keras, kasar, terus nguneni ngolok orang lain itu termasuk disukai Allah enggak? Nah, ya mesti enggak toh. Terus kemudian ayat berikutnya ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa tuhu khaufan wa tama'an. Dan jangan merusak di bumi sesudah solehnya, setelah baiknya. Bumi kan dirusak, Allah nanti diperbaiki. Misalnya contoh ya, kita melihat masukkan air ke dalam bumi. Walaupun air itu udah, air peceren gampang ya bahasanya. Nanti keluarnya itu jernih Pak. Disaring oleh bumi itu dikeluarkan itu jernih berupa sumber air. Nah di sini kan jangan merusak di bumi sesudah kesolehannya, setelah baiknya, bumi jadi baik. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Kemudian serulah dia Allah maksudnya dengan rasa cemas atau khawatir dan pengharapan. Harapan diampuni Allah, kemudian nanti air masuk ke dalam bumi juga nanti dikeluarkan bagus. Jenengan pernah enggak sumurnya kering? Saat itu pernah enggak? Akhirnya diduduk ke dalam. Didalami lagi ya ternyata sumbernya juga masih enggak jernih. Karena banyak pencemaran. Ya, yang masuk ke sana pencemaran semua. Maka di sini kan serulah dia dengan rasa cemas dan pengharapan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah, ini coba. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, bukan orang baik, berbuat baik. Jenengan orang baik tidak pernah berbuat baik yang tidak disukai oleh Allah. Harus berbuat, melakukan sesuatu. Nah, ada orang jatuh gelasar sama kamu di malah tepuk tangan. Nah, harus ditolong toh. Berbuat baik itu gitu maksudnya. Nah, saudara sekalian, dari beberapa ayat ini tadi kan sesuatu yang sebenarnya perlu kita renungi, kita renungkan maksud saya. Agar supaya kalau sudah begitu nanti, ya kita akan menerima akibat. Kalau misalnya dengan adanya peristiwa, kita datang ke sana hanya bergembira ria, bersenang-senang, foto-foto selfie bareng-bareng.
Ya hasilnya cuma foto itu aja. Hatinya tidak diolah. Akhirnya manusia itu lupa. Allah malah membuka pintu-pintu tiap sesuatu tadi. Kalau mereka melupakan, buka pintu setiap sesuatu. Setelah mereka bergembira dengan apa yang kami berikan, kami seksa secara tiba-tiba. Ketika itu mereka jadi celaka, 644 tadi. Nah. Coba kita lihat surat 646 ya. Nabi suruh mengatakan, "Kul ara'aitum in aqata'allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairallahi ya'tikum bih." 646. Katakanlah, Nabi suruh mengatakan waktu itu. Sekarang yang suruh mengatakan kita, Nabi dah enggak ada. Tidakkah kamu perhatikan? Kita suruh memperhatikan, Pak. Jika Allah mengambil pendengaranmu dan penglihatanmu serta menutup atas hatimu, siapa Tuhan lain selain Allah yang akan memberikan kepadamu? Coba. Nah, apa kira-kira Allah mau ngambil? Maksudnya gini. Dengan adanya ayat ini kita sadar bahwa Allah bisa saja yang tadinya mendengar atau menjadi tidak mendengar, artinya tuli. Yang tadinya melihat menjadi tidak bisa melihat, artinya buta. Hatinya tertutup, dia tidak pernah sadar, tidak punya kesadaran. Adakah Tuhan lain yang akan memberikan seperti itu? Kemudian, ungdur kaifa nusariful ayati tsumma hum yastifun. Perhatikan, betapa kami jelaskan ayat-ayat itu, kemudian mereka malah menyisihkan diri, malah menghindar. Kan ada orang-orang yang dijelaskan ayat mah pergi dengan Mbah ngaji ayat nggak mau saya gitu kan. Nggak lucu, mubalah ini nggak lucu gitu. Coba jangan lihat surat 10:15. Nek lucu ya dagelan. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan ketika dibacakan atau dianalisakan atas mereka ayat-ayat kami yang nyata, yang menerangkan, bayyinatin. Qalal ladzina la yarjuna liqa'a na'ti bi Qur'anin ghairi hada. Au badilu. Berkata orang-orang yang tidak ada harapan bertemu dengan kami Allah maksudnya. Coba datangkan Al-Qur'an selain ini ngaji Al-Qur'an yang lain, atau gantilah dia. Loh, ini pada waktu Nabi masih hidup loh. Ya. Terus kemudian Nabi suruh mengatakan, "Kul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi." Tiada bagiku untuk menggantinya dari apa yang sudah sampai pada diriku. Terus tegaskan, "In antabi wila ma yuha ilayya." Bahwa yang aku ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku, yaitu Al-Qur'an, mesti gitu. Yang aku ikuti Al-Qur'an. Kalau ada itu mesti sunan manusia. Terus kemudian lanjutnya, "Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim." Adzab di sana, siksaan ya. Aku cemas, aku khawatir, aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku, siksaan pada hari yang besar nanti di kamu akhirat. Nabi aja bilang begini loh. Tapi nek kita nggawe ceramah ungkapannya sendiri enggak takut. Nabi aja takut. Ada yang bilang begitu. Oh, saya enggak berani, yang ikuti hanya wahyu itu yang diwahyukan kepadaku. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu kalau kita sudah paham begini kan, kalau ada yang ngomong keliru itu kita tanggap, kita tahu, kita merasakan gitu Mas. Loh, kok berani ngomong gitu ya? Wah, dia kan tokoh loh. Tokoh itu kan di sini, nanti di hadapan Allah ya tidak ada tokoh.